Assalamualaikum pemirsa. Suatu ketika saya pernah berkunjung ke salah satu pondok pesantren di Madura. Mengapa di pondok pesantren? Bukan ke Pondok Indah. Ya karena kalau di Pondok Indah itu kadang pondoknya indah atau pondoknya milik indah atau para penghuninya memang indah-indah. Makanya di NU itu bukan pondok indah atau pondok apalah, pasti pondok pesantren, karena di sana tumpukan kumpulan orang-orang ingin nyantri, ngabdi, belajar, mengabdi pada para kiainya. Waktu saya pergi ke sana itu, saya bersama dengan salah satu teman saya. Aslinya sih orang Indonesia, lahir di Indonesia, kemudian besar di Indonesia, tapi dia tinggalnya di Madura. Iya, Madura, pemirsa. Bukan di Papua atau di Jakarta. Asli orang Indonesia. Ketika ada kiai lewat, dia terkejut karena santrinya unduk begini. Kayak nyembah-nyembah gitu, seperti kata bahasa dia. Ya bahasa dia kayak nyembah-nyembah. Kalau kiainya lagi salaman, malah santrinya itu rebutan tangan kanan, atas, bawah itu cium semuanya. Si teman saya itu nanya ke saya, "Loh, kok gitu ya? Kayak kiai-kiai di pesantren ini dikultuskan gitu, didewakan, menjadi orang-orang yang bahkan mungkin lebih mulia dari nabi gitu," katanya begitu. Ya saya tanya ke dia, "Kamu punya istri kan?" "Ya iyalah, kan waktu itu kamu diundang juga," kata teman saya. Saya tanya ke dia, ke teman saya itu, "Kalau kamu punya istri, istri kamu dicium nggak?" "Ya iyalah Mat, dicium." "Lah kenapa dicium?" "Ya karena saya sayang, cinta pada dia." "Terus kalau umpama kamu malam-malam pulang nggak pamit, pulang sampai malam, kira-kira marah nggak istri kamu?" "Ya marah." "Takut nggak kamu?" "Ya takut, gini-gini saya." Nah, itulah di pesantren kami di NU itu. Kami kepada keluarga kami itu, pada keluarga kami, keluarga besar pondok pesantren, kepada para kiai, kepada para pengasuh, kepada kiai, keluarganya kiai, bahkan keturunannya kiai, kami itu tauzim, hormat, cinta, sayang kepada mereka. Tapi meskipun kami cinta, sayang, hormat kepada kiai dan keluarganya kiai, kami gak pernah nyium bu nyai, apalagi nyium anaknya kiai. Jelas itu. Yang kami cium tangannya kiai malah. Yang kamu cinta pada istri kamu, malah bukan nyium istri kamu saja, ngulum sampai gitu-gitunya itu. Nah itu. Jadi jangan salahkan kami. Nyium tangannya kita pada kiai karena kami cinta dan sayang pada kiai. Begitu Mircan. Udah ya. Terus lanjut cerita. Selepas kami sowan dari kiai itu, dia bilang ke saya, "Enak ya jadi kiainya NU." "Loh kenapa? Dihormati, yang lain gak dihormati." "Loh terus pantas ya dengan namanya." "Namanya gimana?" "Nahdlatul Ulama." Artinya adalah kebangkitan para ulama. Nah terus apa masalahnya? Yaitu, masa yang bangkit-bangkit hanya ulama? Kita yang tukang semir, tukang sepatu, tukang bangunan, pengemis, dan semuanya kerja-kerja yang bawah itu nggak bangkit-bangkit, nggak bisa untuk ada di Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama itu yang bangkit ulamanya, bukan masyarakatnya. Ya saya bilang pemirsa, wong kamu, kata saya ke teman saya, wong kamu memahami ulama itu pakai bahasa Indonesia, itu adalah bahasa Arab, dua kata bahasa Arab dari Nahdlah dan al-ulama. Ulama itu isim jamak, jumlah banyak dari kata mufrad, kata tunggal alim. Jadi kalau Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para orang alim, bukan para ulama versi Indonesia, apalagi versi ulama jilid. Nah, ulama jilid apa? Ya iya kan ada istimewa ulama jilid satu, bukan ini versinya Nahdlatul Ulama versi bahasa Arab, bener ini. Gitu. Nah terus gimana?
Ya jadi di ulama itu orang-orang yang pinter, orang-orang yang profesional, orang-orang yang kredibel pengalaman dan dia fasih betul dalam sebuah keilmuan, namanya itu disebut dengan alim, dikumpulkan dalam sebuah wadah besar para orang-orang alim itu dalam wadah Nahdlatul Ulama. Makanya dalam NU itu ada lembaga-lembaga dan banum-banum, ada banum-banum, badan otonom. Dan mereka itu, kata saya ke teman saya itu, dia tetap lihat saya gitu, dan mereka itu yang pinter dalam dakwah, yang alim dalam dakwah, mereka diletakkan dalam sebuah lembaga namanya LDNU. Yang alim dalam seni dan budaya diwadahi dalam Les Bumi. Yang alim dalam ekonomi dan sebagainya ada lembaga-lembaga lain seperti LPP, NU, Les Pedam dan sebagainya. Orang-orang alim, orang-orang yang profesional itu dikumpulkanlah dalam sebuah naungan besar namanya Nahdlatul Ulama, kumpulan kebangkitan orang-orang pinter profesional, pinter agamanya, pinter dunianya, pinter bisnisnya, pinter semuanya untuk pengabdian kepada bangsa, negara dan dunia. Itu loh NU. Oh gitu ya. Ya begitu. Hanya kata saya, hanya kenapa? NU itu dalam satu abad ada satu lembaga yang belum didirikan. Ya apa itu? Sebuah lembaga yang memang di situ harusnya didirikan, karena NU itu punya tradisi, punya adat, punya kebiasaan, punya keistimewaan dan keunikan. Itu tidak diwadahi oleh Nahdlatul Ulama. Apa itu, Man? Apa itu, Man? Saya ingin tahu. Nanti kita usulkan saja ke presiden. Syuh, langsung presiden. Yang tidak diwadahi oleh Nahdlatul Ulama hanya satu, yaitu LH4NU. Apa, Mat? Lembaga hukum, Mat? Bukan lembaga hukum. Atau lembaga hasil budaya? Bukan. Yaitu LH4NU, lembaga hihi Nahdlatul Ulama. Kenapa penting untuk didirikan? Karena memang di NU itu yang namanya guyon, yang namanya humor, yang namanya komedi, lucu-lucuan itu memang sebuah bumbu. Maka penting itu untuk diwadahi, sehingga saya yakin pemirsa, kalau itu diwadahi, makin banyak orang yang masuk ke NU dan lembaga ini akan menjadi lembaga yang paling besar. Karena orang-orang NU sendiri, para kiai, santri dan nahdliyin itu banyak yang lucu-lucu itu masukkan di sini gitu. Cuman tolong dong pilih anggota itu. Kalau ini memang betul ada LH4NU, lembaga hihi NU, ya anggotanya pilih-pilih, jangan sembarangan ada yang masuk. Ya bukan karena radikal atau wahabi dan sebagainya, tapi yang paling penting yang harus dimasukkan adalah para pemimpin partai harus masuk lembaga ini, lembaga hihi NU. Bentar dulu, jangan langsung ngecam saya, karena orang-orang partai itu, mereka itu bukan orang yang lucu-lucu, bukan orang yang tukang sandiwara, bukan para pelawak. Mereka itu sepertinya melawak, sepertinya melucu, sepertinya bersandiwara. Sebenarnya mereka orang partai itu ingin membahagiakan masyarakat bangsa Indonesia. Makanya mereka kadang lucu-lucuan biar masyarakat bahagia begitu pemirsa. Daerah. Assalamualaikum.